jadi ini adalah penjelasan detail dari media pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi augmented reality ini saya buat secara mandiri berdasarkan hasil dari studi latar belakang dan kebutuhan yang dibutuhkan siswa SMP ITA Salam. Berikut penjelasannya. Nah, untuk kompetensi pembelajaran yang ada di augmented reality yang saya kembangkan ini, dia menyesuaikan dengan kriteria kurikulum Merdeka seperti yang di samping ini, yaitu dia mengalami fase D, capaian pembelajarannya khususnya untuk materi geometri, di mana peserta didik itu diharapkan dapat membuat jaring-jaring bangun ruang, prisma, tabung, limas, dan kerucut, dan membuat bangun ruang tersebut dari jaring-jaringnya. Tapi secara khusus untuk indikator CP-nya, menentukan unsur-unsur bangun ruang sisi datar, mengidentifikasi jaring-jaring bangun ruang sisi datar, menggambar dan membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Sehingga tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menentukan unsur-unsur bangun ruang sisi datar, khususnya yang dikembangkan yaitu kubus dan balok. Peserta didik mampu mengidentifikasi jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Peserta didik mampu menggambar atau membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar berdasarkan gambar yang sudah disediakan. Nah, jadi untuk petunjuk penggunaannya, ini sudah ada QR code. Jadi, QR code ini silahkan di-scan menggunakan HP, baik Android ataupun iOS, ataupun dengan mengklik link Assembler Edu. Nah, di sini ada aplikasi yang digunakan yaitu Assembler Edu. Nanti bisa diklik linknya, kemudian klik Paste it in your room. Setelah muncul penampilan, bisa diklik play, allow access, kemudian bisa ditampilkan plus AR content. Nah, nanti di tampilan augmented reality tersebut tersedia 5 scan. Scan yang pertama yaitu Candi Singosari. Saya meneliti langsung ke sana dan ternyata di Candi Singosari itu memuat beberapa bangun ruang, baik bangun ruang sisi datar atau sisi lengkung. Tapi secara khususnya di sini saya hanya ambil 2, yaitu kubus dan balok. Nah, kemudian nanti di slide kedua itu ada bangun ruang kubus. Jadi anak-anak bisa melihat, memvisualisasikan secara langsung bagaimana bangun ruang kubus. Kemudian yang slide ketiga itu berisi jaring-jaring kubus. Slide keempat itu berisi dengan bangun ruang balok beserta ada deskripsi dan keterangan tentunya terkait rumus-rumusnya. Dan slide yang kelima itu berisi jaring-jaring dari balok. Nah, ternyata yang melatar belakangi pengembangan media ini, saya sudah menganalisis dari data angket kepada peserta didik dan guru. Nah, berdasarkan ada analisis data angket tersebut, guru itu menyetujui bahwa peserta didik itu memang memahami informasi terkait geometri dan mengimajinasikan bentuknya. Namun, guru itu masih beranggapan bahwa kemampuan spasial itu kemampuan merancang bangun ruang peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan geometri itu belum berada pada tingkatan yang tinggi. Nah, selanjutnya berdasarkan hasil analisis data angket peserta didik juga setuju kalau mereka itu mengalami kesulitan dalam mempelajari materi geometri bangun ruang sisi datar, khususnya pada penerapan soal-soal cerita. Baik, nah ternyata setelah saya terapkan, di sini saya bandingkan hasil pretest dan post-testnya. Saat pretest rata-rata nilai anak-anak itu hanya ada di antara 60-an. Ini kalau tidak salah 63. Ternyata setelah diterapkan media pembelajaran AR yang disertai dengan media kubus dan balok, itu ada peningkatan yang signifikan. Dilakukan post-test, ternyata rata-rata hasil ujian anak itu ada di antara nilai 90. Nah, seperti itu merupakan dampak dari hasil penerapan media pembelajaran AR dan kubus balok beserta anak-anak juga lebih aktif dalam proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum Merdeka yang diharapkan oleh pemerintah. Baik, selanjutnya akan ditayangkan video dari AR dan penerapannya di kelas.